Ya'ti alaikum zamanun, akan tiba kepada kalian satu zaman. Yahujuna, umat masih bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan berduyun-duyun. Yang kedua, wayasumun, masih banyak orang yang melakukan ibadah saum. Orang kaya dari rukun Islam juga. Wayusallun, masih banyak orang yang melakukan sholat. Mau 5 waktu, mau yang lain, masih banyak. Tapi yang jarang, yang langka adalah wa ma fihim mu'minun. Dari hajinya tidak berdampak pada meningkatnya iman. Dari saumnya tidak berdampak pada peningkatan iman. Dari sholatnya pun tidak berdampak pada peningkatan iman. Atau tidak melahirkan iman sama sekali, boleh jadi. Mereka berhaji, mereka melakukan ibadah saum, mereka sholat, tapi tidak terlihat adanya peningkatan iman. Kemudian yang kedua, kalau sudah melaksanakan ibadah haji, jangan terpaku kepada predikat hajinya. Karena secara harfiah yang disebut al-hajj adalah wahtajul baitil harami. Jadi yang dikatakan hajj adalah wahtajul baitil harami. Nah, kalimat wahtajju di situ adalah berkunjung. Jadi haji adalah berkunjung. Kemana? Baitul Haram. Wahtajul baitil haram. Kenapa disebut Baitul Haram? Karena itu adalah areal yang disterilkan oleh Allah dari maksiat. Di situ tidak boleh ada wala ropasa, wala fusuko, wala jidala, haram. Nah, maka disebut Baitul Haram. Areal yang disterilkan oleh Allah dan oleh para nabi untuk tidak melakukan maksiat di situ. Aman dari maksiat. Makanya waman dakhalahu karena aminan. Ya, siapa yang nggak tenang kalau masuk ke areal semodel Madinah? Ya, tidak ada kemaksiatan, tidak ada percekcokan, perselisihan, papasiaan. Ya pasti aman. Mencuri apalagi berbohong aja udah nggak boleh. Sumpah palsu, berdusta udah nggak boleh. Kan gitu. Ya. Itulah areal disebut Baitul Haram. Nah, kita berkunjung ke sana. Jadi haji itu berkunjung. Kenapa pulang dari haji nama haji dibawa? Makanya lihat Pak Haji Asep. Pak Ustaz Asep Suryana nggak dipakai tuh hajinya, jarang ada yang manggil Pak Haji Asep. Ketahui di luar mah. Nggak dibawa tuh. Karena arti haji adalah wahtajul baitil haram, berkunjung ke Baitul Haram. Masa ke sana berkunjung terus ke sini jadi berkunjung? Pulang ke rumah jadi berkunjung, kumaha itu? Itu letter-letternya, arti harfiahnya. Yang kedua, haji juga diartikan lauma kinal muqaddas. Ya, haji diartikan lauma kinal muqaddas. Berziarah ke tanah suci. Nah, namanya kita berkunjung atau berziarah ke tanah suci, tempat yang suci, masa masuk ke dalamnya dalam kondisi kotor badan. Ya harus dibersihkan. Lihat di surat dalam Al-Hajj 28. Ya. Di dalam Al-Hajj 28 kita diwajibkan membersihkan diri. Harus membersihkan diri gitu. Ya. Summa layakdu tafasahum di Al-Hajj 28. Nah, itulah kenapa ketika akan mikot kita harus bersih dulu. Bersihkan badanmu dari berbagai kotoran-kotoran yang menempel di badan. Kayak mandi junub. Lalu kemudian memakai pakaian yang serba putih. Baru di situ masuk di mikot sampai ke dalam. Ke area yang dibutuhkan oleh kita. Itu contohnya. Kenapa? Karena ini kan areal muqaddas. Benar-benar areal suci, bersih. Jadi orang-orang Mekah kalaupun mau berzina ya keluar dari Mekah. Nggak berani di situ. Ya. Kalau mau bertengkar ya keluarlah dari areal itu.
Ya, itu contoh ya. Maka bukan predikat hajjah atau hajinya yang harus kita perhatikan, tetapi apa yang harus dihasilkan dari melaksanakan ibadah haji. Yang penting itu hasilnya. Karena ada hadis begini. Sayati alaikum zamanun yahujjuna wa yasumuna wa yusalluna wa ma fihim mu'minun. Ya. Ya'ti alaikum zamanun, akan tiba kepada kalian satu zaman. Yahujjuna, umat masih bisa melaksanakan ibadah haji, bahkan berduyun-duyun. Antriannya panjang. Ya, Nabi memang tidak nyebut antriannya panjang, tapi akan banyak yang melaksanakan ibadah haji. Kalau jamak dari yahujun, yahujun, berarti memang banyak yang berhaji. Yang kedua, wayasumun, masih banyak orang yang melakukan ibadah saum. Itu rangkaian dari rukun Islam juga. Wayusallun, masih banyak orang yang melakukan sholat. Mau 5 waktu, mau yang lain. Masih banyak. Tapi yang jarang, yang langka adalah wa ma fihim mu'minun. Yang langka. Dari hajinya tidak berdampak pada meningkatnya iman. Dari saumnya tidak berdampak pada peningkatan iman. Dari sholatnya pun tidak berdampak pada peningkatan iman. Atau tidak melahirkan iman sama sekali, boleh jadi. Mereka berhaji, mereka melakukan ibadah saum, mereka sholat, tapi tidak terlihat adanya peningkatan iman. Nah, inilah yang disebut dengan akhsarina a'malahum itu. Berhaji dengan biaya yang tidak sedikit, tapi hasilnya tidak iman. Saum dengan berkorban menahan lapar dahaga, tidak menghasilkan iman. Salat capek, lelah salat, tapi tidak menghasilkan iman. Itulah akhsarina a'malan, kesia-siaan dalam beramal, sehingga menimbulkan banyak kerugian. Nah, oleh karena itu, pertama, yang perlu dijadikan dasar pemahaman kita mengenai ibadah haji adalah, pertama, ya, manfaat dari ibadah haji harus dapat. Sebab dalam al-haji itu ada kalimat liyashhadu manafi alahum. Berarti harus ada nilai manfaat dari berhaji. Ya. Di al-hajj ayat berapa ya? 28 kalau tidak salah. Jadi dengan melaksanakan ibadah haji itu harus liyashhadu manafi alahum, harus merasakan atau mendapatkan nilai manfaatnya. Apa itu nilai manfaatnya? Hubungkan dengan hadis Nabi. Al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Ya. Dari umroh ke umroh yang disebut rangkaian pelaksanaan dan termasuk rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu dapat menghapus atau membersihkan noda dosa yang selama ini menempel dalam jiwanya. Ya, makanya harus bersih-bersih dulu itu dengan memakai pakaian serba putih, simbol kesucian. Sama dengan saum. Kembali ke fitrah dengan saum juga. Kembali ke suci, kembali ke bersih. Ya, saum juga seperti itu. Nah, ibadah haji itu ya. Jadi dengan melaksanakan ibadah haji, maka diharapkan dapat menghapus noda dosa yang selama ini menempel dalam jiwa kita. Wasyabaka fatohir. Ibarat pakaian yang sudah dipakai itu akan kotor, maka bersihkan.
Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sedangkan haji mabrur tidak ada lagi balasan kecuali jannah, surga. Dijamin kalau hajinya mabrur pasti masuk surga. Tapi persoalannya untuk meraih mabrur itu sulit. Tidak dibuat gampang oleh Allah untuk meraih mabrur. Besar ujiannya. Ya. Kalau sudah meraih mabrur pasti masuk surga, tapi perjuangan kita untuk mendapatkan nilai mabrur itu tidak dibuat mudah oleh Allah. Dibuat sulit, berat, dan banyak rintangan. Namanya juga ujian. Karena program utama Allah bagi mukmin adalah ujian. Itu. Sekali lagi, program utama bagi mukmin adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang hidup diuji adalah program Allah untuk kita, orang-orang yang punya iman gitu. Jadi program Allah adalah memberikan sebuah ujian kepada kita jika kita merasa punya iman. Atau Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatannal ladzina min qablihim dan seterusnya. Jadi apakah kalian mengira mengaku-ngaku beriman tanpa diuji oleh Allah? Diuji semua. Dari mulai Adam hingga manusia mukmin akhir zaman diuji oleh Allah. Maka lewat ibadah haji gampang melaksanakan ibadah haji mah asal punya uang, jalan. Tapi meraih mabrur tidak gampang. Memang tidak dibikin gampang untuk meraih mabrur. Karena di situ ada nilai ujian. Karena yang dikatakan mabrur itu adalah alladzina ba'dahu khairum mimman qablahu. Ada sebuah perubahan yang lebih baik dalam dirinya setelah melaksanakan ibadah haji bila dibandingkan dengan sebelum berhaji. Kalau sebelum berhaji tidak suka ngaji, kalau sudah berhaji ya suka dengan ngaji. Kalau sebelum berhaji pelit, kalau sudah berhaji ya jadi dermawan. Kalau sebelum haji jelek hubungan dengan orang lain, tapi kalau sudah berhaji mah harus bagus hubungan dengan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Baru disebut indikator mabrur. Ada nggak perubahan lebih baik dalam diri? Kalau tidak ada perubahan lebih baik, malah lebih jelek, ya gagal haji kemarin. Gagal dengan haji kemarin kalau begitu. Nah, itulah contohnya. Jadi faidah atau manfaat yang bisa kita ambil dengan ibadah haji adalah kafaratun lima bainakum. Ya, metode pembersihan jiwa sehingga menjadi lebih suci bersih, menjadi suci dan bersih. Yang kedua, inti dari ibadah haji adalah Arafat. Makna Arafat itu apa? Makna Arafat itu diungkapkan oleh Allah dalam satu hadis. Dan dalam Al-Quran makna Arafat itu diungkapkan dalam Al-Hujurat ayat 13 maaf. Dalam Al-Hujurat ayat 13 itu adalah makna yang terkandung dalam Arafat, maksud Arafat, yaitu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'ala lakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu. Nah, ta'aruf. Arafat itu makna Arafat, yaitu mempertemukan, ya, menghimpun, membangun sebuah kekuatan antar muslim dari berbagai negara, dari berbagai warna kulit yang berbeda, dari budaya-budaya yang berbeda, dari bahasa-bahasa yang berbeda, dari suku ras yang berbeda-beda. Ketika wukuf di Arafat, maka perbedaan itu harus dihilangkan. La uqsimu bihadal balad. Islam tidak pernah menekankan kepada kalian tentang teritorial. Nggak penting teritorial itu sebenarnya. Wa walidin wa mawalad. Islam pun tidak mengedepankan soal-soal etnologi,
keturunan siapa, dari mana asalnya, nah darah biru atau bukan, nggak penting dalam Islam yang begituan. Maka di ujung kalimat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Makanya dibangunlah pola kesamaan, pola kesejajaran dalam wukuf di Arafat. Itulah inti dari haji. Mempertemukan seluruh potensi muslim dengan mengabaikan segala bentuk perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, warna kulit termasuk di dalamnya. Tuh, jangan lagi dipersoalkan perbedaan itu. Semuanya adalah dalam pola kesejajaran. Itu Arafat. Kalian harus saling mengenal dan kalian harus ada hubungan kerjasama dalam hal apapun. Itu tujuannya wukuf di Arafat. Itu karena itu jadi inti. Dalam hadisnya yang sangat populer diucapkan oleh Nabi ketika haji wada, ya ayyuhan nas innar robba wahidun wal aba wahidun. Ya, kemudian wa innamaddin wahid walaisatil arabu ahadikum la min abin wala ummin wa innama hiyal lisan faman takallamal arabiyah fahuwa arabiyun. Ini yang terkandung dalam Al-Hujurat 13 tadi, ini maksudnya. Wahai seluruh umat manusia, Rob kita sama satu, yaitu Allah. Aba kita sama satu, yaitu Adam alaihi salam. Dan din kita pun sama, yaitu Islam. Syara'alakum minad dini ma wassabihi nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wala tatafarraqu dan seterusnya. Nah, itu maksudnya wa innamaddin wahid. Dinnya sama. Dinnya Nabi Adam, Islam. Dinnya Nabi Nuh, Islam. Dinnya Nabi Ibrahim, Islam. Dinnya Nabi Musa, Islam. Dinnya Nabi Isa, Islam. Dinnya Nabi Muhammad, Islam. Maka kalau satu keturunan dari Adam hingga Nabi Muhammad Islam, nah inilah satu syariat namanya. Wa innamaddin wahid. Walaisatil arabu bi ahadikum lamin abin wala umin. Oleh karena itu, jangan lagi dipersoalkan dan itu tidak penting. Siapa nenek moyang kalian, ibu bapak kalian, itu sudah nggak penting lagi. Justru yang akan menyatukan itu bukan itunya, kata Nabi. Yang akan menyatukan itu adalah al-lisan. Sedangkan al-lisanu turjumanul qalbi wa man takallamal arabiyah fahuwa arabiyun. Arabiyah di sini bukan bahasa Arab, tapi bahasa wahyu. Sebelum turun wahyu tidak pernah menyebut Arab atuh. Munculnya istilah Arab itu dari Quran. Dari wahyu maksudnya munculnya istilah Arab itu. Jadi sebetulnya Arab itu ya, Arab itu adalah verbalnya wahyu. Tapi bentuk ajarannya ya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Isi Quran sama dengan isi Injil. Wahyu-wahyu juga. Isi Injil sama dengan isi Taurat. Wahyu-wahyu juga sumbernya. Nah, oleh karena itu, Arabiyun adalah bahasa wahyu. Jadi, yang bisa menyatukan manusia, umat Islam di dunia adalah bahasa wahyu. Itu maksudnya. Yaitu berkesadaran menurut Quran. Nah, yang bisa menyatukan umat Islam itu adalah apabila kesadarannya benar-benar dibangun dengan Quran. Itu inti dari ibadah haji. Menyamakan persepsi. Yang ketiga, tujuan dari ibadah haji itu apa? Harus jelas tujuannya. Nah, tujuan secara personal adalah meraih mabrur. Yang ujungnya adalah jannah sebagai janji Allah. Ya, tujuan secara personal adalah al-mabrur. Ingin meraih nilai mabrur. Karena mabrur itu bukan predikat, tapi nilai. Ingin meraih nilai mabrur secara personal tuh. Kalau masing-masing personal haji
meraih nilai mabrur, maka secara komunal akan mencapai Al-Hujurat ayat 10. Ya, akan menghasilkan Al-Hujurat ayat 10 secara komunal. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Hubungan mukmin dengan mukmin bersaudara. Walaupun di Indonesia ada berbagai macam firqah, berbagai macam organisasi Islam, berbagai macam mazhab, berbagai macam aliran-aliran pemahaman atau pemikiran, dengan ibadah haji sebetulnya harus sudah menyatu dalam persaudaraan. Walaupun beda-beda pendapat. Kan beda pendapat mah wajar. Tapi yang tidak wajar adalah yang mengaku muslim, robnya sama, keturunan Adam, dimnya sama, tapi kenapa cekcok dan parasea? Kenapa coba ini? Ego. Bukan salah Islam, tapi ego kalian yang dominan. Itu yang menyebabkan pertengkaran yang tiada henti di tubuh umat Islam. Padahal tujuan inti haji tadi Arafat. Kok kenapa masih parasea? Kenapa masih cekcok? Kenapa masih berantem? Muslim dengan muslim. Seakan-akan haji tidak ada kesan apa-apa. Wukuf di Arafah tidak menghasilkan kesan dalam kesadaran. Kalau begitu, wala yazkurunallaha illa qalila, sama dengan sholat, hasilnya cuma sedikit, nggak banyak. Paham ya? Nah, di sini pentingnya memahami masalah kaitan dengan haji. Jadi, pertama, manfaat dari ibadah haji adalah kafaratun atau kifarat, penghapus noda dosa yang selama ini menempel dalam jiwa kita, dalam perilaku hidup kita. Yang kedua, inti dari ibadah haji adalah mempertemukan seluruh muslim sehingga dalam satu ikatan persaudaraan, sehingga bisa membuat ledakan hebat di dunia kalau umat Islam sudah bersatu. Dan tujuan daripada haji adalah pertama, secara personal melahirkan mabrur. Individu sangat mengharap lahirnya nilai mabrur dalam berhaji. Secara komunal, lahirlah wujud Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nah, ini jamaah rahimakumullah kalau kita mau mempelajari tentang haji. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan haji, bersiap-siaplah melaksanakan saum Arafat. Saya himbau pelaksanaan saum Arafatnya dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Walaupun di negara kita ada pertentangan antara menentukan tanggal 1 Zulhijjah, ada yang mengatakan hari Kamis, ada yang mengatakan hari Jumat, sehingga konsekuensi logisnya ada yang saum hari Sabtu, ada yang saum hari Ahad. Nah, ini kan membingungkan kita. Mending cara menyelesaikannya sudah sajalah kita berpulang kepada yang punya hajat, yaitu yang melaksanakan wukuf di Arafah. Ya kesana aja patokannya. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sholat idnya, yang paling utama, yang paling afdol, apabila kita sudah yakin bahwa saum Arafat hari Sabtu, konsekuensi logisnya harus melakukan sholat Idul Adha hari Ahad. Tapi jika tidak ada yang melaksanakan Ahad secara keseluruhan di Indonesia bersepakat hari Senin, ya mau tidak mau silakan ambil hari Senin. Tapi kalau ada yang hari Ahad, saya anjurkan ikuti yang hari Ahad. Kalau ada yang mengadakan hari Ahad, karena itu lebih utama justru. Tapi kalau tidak ada, silahkan ambil hari Senin, sebab yang intinya wukuf di Arafah sudah kita lakukan dengan ibadah saum sebagai rusuh bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Itu saya kira cara yang paling aman dan paling mudah dipahami oleh kita. Walaupun tetap saja masih banyak perbedaan yang harus diselesaikan di tubuh umat Islam tentang hal-hal seperti ini. Tapi dengan harapan mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, baik saumnya di hari Arafah ataupun juga sholat Idul Adha, dan bagi yang mampu berkurban, silahkan berkurban dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa tahu dengan rangkaian ibadah seperti ini kita juga akan ditakdirkan oleh Allah bagi yang belum bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Sekian, alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.